Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan konsep tentang fungsi transenden ya, dan beberapa formula yang harus teman-teman ingat, beberapa formula dari fungsi transenden teman-teman ingat. Pembahasan sebelumnya itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari sendiri ya, yaitu tentang aplikasi integral tentu ya. Cari aja tentang luas daerah dan volume. Itu teman-teman bisa pelajari sendiri. Oke, untuk fungsi transenden teman-teman nanti ada dua yang akan saya sampaikan, itu logaritma natural dan eksponen natural. Kita masuk ke yang pertama adalah fungsi logaritma natural atau sering disebut LN, singkatannya LN ya. Konsep ini muncul dari adanya rangkaian yang hilang. Teman-teman perhatikan ini, kalau turunan dari X pangkat 3/3 itu kita dapat X kuadrat kan. Nah, 3-nya dikali ke depan, 3 dibagi 3 1, 3 diambil 1 2, dapat X pangkat 2. Atau kalau X pangkat 2 diintegralkan, dapatlah kita X pangkat 3/3 plus C ya. Lihat di sini 3 jadinya 2, untuk 2 jadinya 1, 1 jadinya 0. X pangkat 0 itu 1 ya. X pangkat 0 itu 1. Ketika di sini kita menuliskan, lihat di sini X pangkat 3/3 kan ya X pangkat 2. X pangkat 2/2 jadinya X pangkat 1. X pangkat 1/1 jadinya X pangkat 0. Nggak mungkin di sini kita menuliskan X pangkat 0/0. Karena pembagian dengan 0 itu dalam matematika konsep tak hingga ya. Konsep tak hingga. Jadi X pangkat 0/0 ini nggak bisa kita tulis. Nah, gitu. Tapi secara pola X2, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Di sini X pangkat negatif 1, 2, 1, 0, negatif 1. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan negatif 1 per negatif 1. Jadilah negatif X pangkat negatif 1. Nah, untuk tanda tanya ini, di sini disebut missing link. Jadi ada sesuatu yang hilang, betulnya ada tapi tidak bisa kita tuliskan. Turunan dari fungsi apa sih yang hasilnya itu X pangkat negatif 1? X pangkat negatif 1 ini kan sama aja dengan 1/X ya. Atau integral dari 1/X itu berapa sih hasilnya? Itu pertanyaan yang sama ya. Gitu. Nah, kemudian kita dikenalkan untuk permasalahan itu dengan sebuah fungsi baru namanya fungsi logaritma natural. Di sini ditulisnya ln ya. Kita menyebutnya ln. Dia didefinisikan seperti ini. Ln x itu adalah sebuah integral tentu. Jadi asosiasinya kalau udah integral tentu kita lagi ngomongin luas nih. Gitu ya. Dari 1 sampai x. Jadi batas atasnya itu terus bergerak. Batas bawahnya 1. Batas atasnya bisa bergerak ya. Fungsinya itu seperti dt. Kita tahu bahwa seperti itu kalau divisualisasikan seperti ini ya. Sepertinya. Ini adalah variabel t, ini variabel y gitu. Dan di sini x itu sebagai batas, tapi dia selalu positif ya nilainya. Nilai selalu positif. Catatan. Nilai ln x menyatakan luas ya, integral tentu tadi ya. Daerah di bawah kurva y seperti ini di bawah kurva. Nah, di mana t-nya itu di antara 1 sampai x. T-nya di antara 1 sampai x, kita nggak tahu gitu ya. Nah, ini ada beberapa kesimpulan sederhana. Hasilnya itu bisa negatif kalau si x-nya kurang dari 1. Karena x-nya kan positif. Ini ada 0 ya. Di antara 0 dan 1 juga positif. Kalau x-nya di antara 0 dan 1, itu ln x-nya hasil luas daerahnya itu negatif. Nah, luas daerah hasilnya negatif. Itu. Ya, gitu. Nah, terus kalau x-nya sama dengan 1, nah berarti dia berhimpit di sini. X-nya sama 1 berhimpit. Kalau tadi di antara 0 1, sekarang kalau dia sama berhimpit ya nggak ada luasnya kan? Atau luasnya sama dengan ada, tapi luasnya 0. Nah, kalau dia lebih besar dari 1, maka ln-nya bernilai positif. Itu konsepnya. Jadi kita dikenalkan sebuah konsep namanya logaritma natural dari 1 sampai x seperti dt ya, itu hasilnya. Oke, teman-teman lihat. Turunan dari ln x ya. Gimana untuk turunan dari ln x tadi? Oke. Menurut teorema dasar kalkulus 2 nih ya. Jadi kalau turunan ln x sama turunan ln x itu adalah 1/x. Dari mana nih? Dari definisi tadi. Gitu ya.
Karena dia merupakan hasil pengintegralan, artinya ini anti turunan udah ya. Kemudian anti turunan kalau diturunkan ya hasilnya ini. Gitu ya. Turunan dari anti turunan, yaitu super X. Jadi teman-teman udah bisa ngejawab sebetulnya missing link tadi. Jadi ini kan super X. Turunannya berapa? Ln X. Muncul sebuah fungsi baru namanya logaritma natural. Jadi super X atau X pangkat negatif 1 kalau diintegralkan hasilnya adalah ln X. Di mana X-nya lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, tentukan turunan dari ln X kuadrat. Nah, ini seperti biasa kita pakai pemisalan X kuadratnya jadi U. Gitu ya. X kuadratnya jadi U, teman-teman. Nanti kita punya di sini bahwa turunan dari ln X kuadrat itu adalah, ya, betul. Di sini adalah kalau tadi turunan dari ln X adalah super X, turunan dari ln X kuadrat adalah super X kuadrat. Aturan rantai kita pakai, tapi turunan dari di dalam X kuadrat ini kan masih terdapat X yang bisa diturunkan ya. Jadi ya kalau tadi turunan dari ln X itu kan super X, kalau ln X kuadrat ya super X kuadrat. Cuma turunan dari X kuadratnya ini adalah 2X, jadi 2X per X hasilnya adalah 2 per X gitu. Saya pikir cukup jelas ya. Saya pikir cukup jelas teman-teman untuk turunannya. Jadi di sini akan saya perjelas aja. Jadi kita tadi udah punya bahwa dx dari ln X. Jadi ln X itu kalau diturunkan, ln X kalau diturunin itu kan hasilnya super X. Nah, sekarang ada contoh turunan dari ln X kuadrat. Apa nih? Di sini X kuadrat. Nah, ini kan solusinya ya sama dengan ini tadi, super X. Kalau di sini X, di sini super X. Kalau di sini U ya super U, tapi ada DU nanti muncul. Turunan lagi dari U ya. Jadi di sini kita dapat turunan dari ln X kuadrat sama dengan super X kuadrat, tapi ini masih bisa diturunkan. Nah, cari turunan dari X kuadrat. Turunan dari X kuadrat apa? 2X ya. Super X-nya tetap ada, super X kuadratnya. Nah, tapi di sini turunan dari X kuadrat adalah 2X. X-nya coret jadi 2 per X ini hasilnya. Yang tadi di slide 2 per X. Bagaimana untuk ln nilai mutlak X? Nah, nilai mutlak X kan ada 2 nih definisinya. Kalau X-nya kurang dari 0 dia hasilnya negatif X. Kalau X-nya lebih besar dari 0 hasil X. Nanti teman-teman coba ya. Ini gampang, ini hasilnya langsung super X. Karena tadi ada batasan. Dia sebenarnya hasilnya langsung aja super X. Karena tadi kan udah ada batasan X-nya harus lebih besar dari 0. Dia harus positif loh. Nah, ini sendiri kan tanda nilai mutlak itu menyatakan itu. Hasil outputnya itu ya positif gitu ya. Jadi hasilnya udah super X. Jadi integral super X adalah ln nilai mutlak X. Kenapa pakai nilai mutlak? Itu untuk menjamin bahwa si X-nya selalu bernilai positif. Oke, nah dapatlah kita ini. Tadi turunannya ya, turunan dari ln X adalah super X. Sekarang integral dari super U DU adalah ln, ingat pakai nilai mutlak U, menjamin bahwa U ini selalu positif ya, tambah C. Nah, untuk bentuk seperti ini nanti kita misalkan U sama dengan X plus 1, maka DU sama dengan DX. Kan turunan dari X DX. Turunan dari U DU. Jadi ini tinggal kita dapat integral DX. DX-nya tadi sama dengan DU. Dia jadi DU per X plus 1-nya kan udah jadi U ya. Sama dengan, ya integral super U kan ln U plus C. Sama dengan ln X plus 1 plus C. Ini untuk integralnya. Jadi 2 poin yang perlu teman-teman ingat di awal. Ini adalah kalau ada turunan dari ln X, itu hasilnya adalah super X, catatan X-nya selalu positif. Sama. Yang kedua, kalau ada integral super U DU, maka hasilnya adalah ln nilai mutlak U, jangan lupa plus C. Ini 2 kesimpulan yang harus teman-teman pegang baik kalau kita akan belajar fungsi transenden di awal, yaitu turunan dari logaritma natural dan integral dari super U yang hasilnya logaritma natural lagi gitu. Oke. Ini ada contoh. Oke. Oh, ada 2. Tentukan integral X per X kuadrat plus 1 dx. Itu untuk 0 sampai 1 X per X kuadrat plus 1 dx. Yang satu belum ada batas, masih integral tertentu. Yang kedua udah integral tertentu. Oke, kita coba kerjakan untuk contoh ya.
Untuk contoh 1, oh ini contoh 2 ya, nggak apa-apa ya. X per X kuadrat plus 1. Lihat di sini karakternya pangkat tertingginya ada di bawah. Maksudnya pangkat lebih tinggi itu ada di bawah dari di atas. Ini kita bisa misalkan pangkat tertinggi sebagai U ya. Misal U-nya adalah X kuadrat plus 1, maka saya punya turunannya. Turunan dari 2X, turun dari X kuadrat itu kan 2X. Turunan dari 1, 0 ya. Nah, kalau saya di sini punyanya DX, maaf sini saya ada X, DX. Berarti saya di sini mendapatkan hasil setengah DU sama dengan X dx ya. Ini duanya pindah ruas saja jadi setengah. Jadi sini X dx-nya udah ada tuh. Ini X dx sepaket ya, X dx. Sehingga saya dapat hasil integral X per, nah, saya nulisnya begini aja. Saya samain dulu dengan soal X kuadrat plus 1 dx. Ini saya tulis, saya geser jadi seper X kuadrat plus 1 X dx biar teman-teman ngelihatnya agak luas ya. Maksudnya X dx ini udah ada loh setengah U hasilnya gitu. Nah ini udah saya misalkan jadinya seper U, kan X kuadrat plus 1-nya jadi U ya. Nah sisa X dx ini adalah setengah DU. Setengah DU, setengahnya itu keluar, saya dapat seper U DU, maka saya dapat hasilnya setengah. Ingat integral seper U DU tadi apa? Ln nilai mutlak U plus C. Karena soalnya tadi dalam bentuk variabel X, kita ubah kembali. Ln variabel U-nya apa tadi? X kuadrat plus 1 plus C. Ini hasilnya ya. Itu untuk yang soal nomor 2. Nah, berikutnya dikasih batas nih teman-teman. Kasih batas 0 sampai 1. Kita pakai metode substitusi aja ya. Kita pakai metode substitusi aja. 0 sampai 1. Nah, oke. Sekarang untuk soal 2. 0,1 dari X per X kuadrat plus 1 dx. Misal kayak tadi aja. Biar nggak dibalikin lagi ke X. U-nya itu kan X kuadrat plus 1. Tadi kita dapat setengah DU sama dengan X dx. Untuk X-nya sama dengan 0. Berarti U-nya berapa nih? 0 kuadrat ditambah 1. 0 kuadrat ditambah 1 berarti 1 ya. Kalau X-nya 1. 1 kuadrat ditambah 1, 2 ya. Nah, sehingga untuk integral 0 sampai 1 dari X per X kuadrat plus 1 dx. Saya punya, jika ini udah menjadi seper U dari setengah DU. Nah ini udah U bukan 0,1 lagi, tapi 1 sama 2. 1 sampai 2. Nah, setengahnya boleh keluar, sifat integral ya. B2 dari seper U DU. Ini kita dapat seper U DU, hasilnya adalah, kita kurungin dulu, ln U ya. Batasnya dari 1 sampai 2. Kita substitusi hasilnya. Setengah dari ln 1 diambil ln 2 ya. Ln 1 itu berapa hasilnya tadi? Kalau X-nya sama dengan 1, dia 0 kan? Berarti setengah dari min ln 2. Nah, karena yang ini ingat bahwa ln 1 itu hasilnya 0. Ya, itu 2 contoh kita teman-teman yang bisa kita kerjakan kali ini. Ini ada beberapa teorema atau sifat ya dari logaritma natural. Ln 1 itu 0, sama kayak sifat logaritma. Kalau ada A dikali B bisa berubah jadi ln A ditambah ln B. Kalau ada A per B jadi ln A dikurangi ln B. A pangkat R jadi R dikali ln A. Oke, ini ada contoh-contoh menggunakan sifat-sifatnya, ada penurunan logaritmik dan mesinnya. Gitu ya, untuk latihan ini nggak usah dulu. Untuk di bagian logaritma natural itu aja dulu. Kita sifat-sifatnya diingat sama seperti sifat-sifat yang ada pada logaritma biasa. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.